Hai, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasinya. Bradley merasa hidupnya telah lengkap dan utuh. Menikah dengan Heather selama 5 tahun, ia percaya bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi bersama telah memperkuat ikatan mereka sebagai pasangan. Ia tidak pernah meragukan cinta atau kesetiaan istrinya. Setidaknya, tidak sampai malam itu tiba. Itu adalah hari yang biasa, tanpa pertanda apapun bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Makan malam telah tersaji, dan denting lembut alat makan di atas piring mengisi keheningan di antara percakapan mereka yang biasa tentang pekerjaan, tagihan, dan rencana akhir pekan. Bradley sama sekali tak tahu bahwa Heather menyimpan sebuah gagasan yang, baginya, terdengar sangat logis, namun akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Heather menatapnya dengan santai, seolah-olah hendak mengomentari cuaca atau diskon di supermarket, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. "Bradley, aku sudah memikirkannya," katanya, meletakkan garpunya dan menyeka mulut dengan serbet. "Kau tahu kan, betapa kerasnya aku bekerja untuk mendapatkan promosi di kantor." Bradley mengangguk sambil mengunyah perlahan. Ia tahu Heather sangat bertekad untuk maju secara profesional, dan ia selalu mendukungnya. Tetapi, ada sesuatu yang terasa ganjil dari cara istrinya berbicara. "Bagaimana menurutmu jika ada cara untuk menjamin promosi itu? Sesuatu yang hanya bergantung padaku?" Bradley mengerutkan kening. Heather menarik napas dalam-dalam, seolah hendak mengungkapkan rahasia besar. Lalu dengan enteng seolah sedang membahas bantuan kecil, ia berkata, "Jack punya kekuasaan besar di perusahaan. Kau tahu itu. Dia menyukaiku, dan aku tahu jika aku mau, aku bisa meyakinkannya untuk memberiku promosi itu." Garpu di tangan Bradley berhenti di udara. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksudmu, Heather? Meyakinkannya bagaimana?" Heather sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyatukan jari-jarinya di atas meja, seolah sedang menjelaskan strategi bisnis. "Jangan naif, Bradley. Kalau aku tidur dengan Jack, dia akan memberiku promosi itu. Begitulah cara dunia bekerja. Hanya satu malam. Tidak ada artinya. Anggap saja ini investasi untuk masa depan kita." Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Heather, jantung Bradley terasa semakin diremas. Darah berdesir ke wajahnya, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang tertahan bercampur rasa tak percaya. Ia sudah mengenal Heather selama bertahun-tahun. Ia tahu istrinya ambisius, tetapi tak pernah membayangkan akan sejauh ini. "Kau serius?" Suaranya keluar lebih lirih dari yang diperkirakan, saat ia menahan keinginan untuk berteriak. "Tentu saja aku serius," sahut Heather ketus. "Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kau harus melihat gambaran besarnya. Dengan promosi ini, gaji kita akan naik. Kita bisa berlibur, membeli mobil baru. Bradley, aku memikirkan kita." "Memikirkan mereka?" Kata-kata itu menghantamnya laksana pukulan telak di ulu hati. Bagaimana bisa seseorang membenarkan pengkhianatan dengan cara seperti itu, seolah-olah itu hanyalah perhitungan finansial, sebuah strategi untuk kemajuan? Heather tidak meminta pendapatnya. Ia sudah mengambil keputusan. Makan malam di atas meja menjadi dingin, tetapi Bradley sudah tidak berselera. Ia hanya merasakan beban berat yang menyesakkan dadanya. Ia menatap mata istrinya, berharap menemukan jejak wanita yang telah ia pilih untuk menghabiskan sisa hidupnya. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dan penuh perhitungan. Heather berbicara tentang kesetiaan seolah-olah itu adalah mata uang. Ia tidak melihat masalah dalam menjual dirinya jika itu menghasilkan keuntungan. Dan bagian yang paling mengejutkan adalah ia berharap Bradley akan menerimanya begitu saja. Sejenak, Bradley membayangkan dirinya meledak, berteriak, menuduh istrinya tidak setia dan kejam. Namun, sebaliknya, sesuatu di dalam dirinya berubah menjadi dingin. Sebuah kejernihan yang berbeda menyelimuti benaknya. Ia tahu respons gegabah tidak akan mengubah apapun. Heather telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Maka ia mengendurkan bahunya, mengambil gelas anggurnya,
dan menyesapnya dalam-dalam. Ia menatap Heather dengan ekspresi yang tak terbaca. "Jika itu yang kau anggap terbaik," ucapnya dengan ketenangan yang mengganggu. Heather tampak lega. "Aku senang kau mengerti." Ia tersenyum dan kembali makan seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi pada saat itu, Bradley tidak lagi melihat istrinya dengan cara yang sama. Ia tidak sedang menatap wanita yang ia cintai. Ia sedang menatap seseorang yang bersedia menegosiasikan segala sesuatu yang ia anggap suci. Dan jika Heather berpikir Bradley akan menerima semua itu secara pasif, ia benar-benar keliru. Beberapa hari berlalu setelah percakapan yang menghancurkan pernikahan Bradley dari dalam. Ia tidak berdebat, tidak menunjukkan kemarahan, atau mencoba meyakinkan Heather betapa absurdnya pemikirannya. Dia hanya mengamati, menunggu, dan menyusun rencana. Heather di sisi lain melanjutkan rutinitasnya seolah tidak ada yang berubah. Baginya, semua terkendali. Langkah strategisnya akan segera terjadi, dan ia akan mendapatkan promosi yang sangat ia dambakan. Ia melihatnya sebagai pengorbanan kecil demi masa depan yang lebih baik, percaya bahwa Bradley akan menerima keputusannya tanpa keberatan besar. Tapi ia salah, sangat salah. Pada pagi di hari besar itu, Heather bangun dengan semangat tinggi. Ia merias wajahnya dengan sangat teliti, memilih pakaian yang modis, dan sebelum berangkat kerja, ia memberikan kecupan singkat kepada suaminya. "Hari ini adalah hari besar bagi kita, sayang." Bradley hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Ya, ini akan menjadi hari yang tak terlupakan." Heather pergi tanpa menoleh ke belakang, yakin bahwa ketika ia pulang nanti, semuanya akan sama persis seperti saat ia meninggalkannya. Ia sama sekali tidak tahu apa yang menantinya. Bradley bangkit dari meja dan menarik napas dalam-dalam. Ia memandangi rumah yang, dalam beberapa jam lagi, tidak akan lagi menjadi milik wanita itu. Hatinya damai, karena ia telah membuat semua keputusan yang diperlukan. Sekarang, tinggal melaksanakannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil sebuah koper besar dan naik ke kamar tidur mereka. Satu persatu, ia mengeluarkan barang-barang milik Heather. Pakaian, sepatu, perhiasan, kosmetik. Semuanya dikemas dengan rapi. Dalam hitungan menit, setiap laci menjadi kosong, setiap sudut rumah bebas dari jejak Heather. Saat mengosongkan salah satu lemari, ia menemukan kotak kenangan pernikahan mereka. Foto, surat cinta, sobekan tiket perjalanan, semua yang pernah menjadi simbol pernikahan mereka. Ia mengambil kotak itu, meletakkannya di perapian, dan menyaksikan api melahap habis semua kenangan. Bagi Bradley, Heather tidak ada lagi sebagai istrinya. Selanjutnya, ia mengambil ponselnya dan menghapus nama Heather dari perjanjian sewa rumah. Lalu ia menelepon bank dan mentransfer semua dana dari rekening gabungan mereka ke rekening atas namanya sendiri. Ia tidak akan meninggalkan apapun. Detail terakhir adalah rumah itu sendiri. Ia memanggil tukang kunci dan mengganti semua kunci. Ia ingin Heather kembali malam itu hanya untuk menemukan bahwa ia tidak lagi punya rumah. Yang tersisa hanyalah menunggu. Ia tahu Heather akan meninggalkan kantor sore hari dan langsung pergi ke hotel untuk bertemu Jack. Sementara Heather bersiap-siap untuk malam besarnya, berpikir ia sedang mengamankan masa depan mereka, Bradley bersiap menghancurkan ilusi itu. Sekitar pukul 9 malam, ia memeriksa lokasi Heather melalui aplikasi pelacak yang Heather lupa pernah ia aktifkan berbulan-bulan lalu. Seperti dugaannya, Heather berada tepat di hotel mewah itu. Saatnya untuk menyelesaikan rencana. Pertama, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke keluarga Heather. Bukan penjelasan dramatis, hanya tangkapan layar dari percakapan yang memberatkan antara Heather dan Jack, diikuti satu kalimat singkat. Dia sudah membuat pilihannya. Sekarang dia akan menanggung konsekuensinya. Selanjutnya, bagian paling penting, Kimberly, istri Jack. Bradley tahu bahwa dengan membongkar rencana Heather, ia juga akan menjatuhkan Jack. Ia mengirim semua bukti, lalu mengetik dengan tenang. "Kupikir kau harus tahu di mana suamimu berada saat ini."
Ia tahu pesan-pesan itu akan meledak seperti bom dalam hidup mereka. Sementara Heather dan Jack percaya bahwa mereka memegang kendali, pengkhianatan mereka sedang diungkap pada saat itu juga. Bradley mematikan ponselnya, menuang segelas whisky dan duduk di sofa, menunggu hal yang tak terhindarkan. Sebentar lagi Heather akan pulang, atau lebih tepatnya, ke tempat yang ia kira masih menjadi rumahnya. Tetapi malam ini, ia tidak akan menemukan rumah. Ia tidak akan menemukan suami. Ia tidak akan menemukan apa-apa kecuali konsekuensi dari pilihannya sendiri. Heather meninggalkan hotel tak lama setelah tengah malam. Ia berjalan melintasi lobi dengan senyum puas, seolah baru saja menyelesaikan kesepakatan terbaik dalam hidupnya. Ia mengenakan mantel panjang untuk menutupi gaun ketatnya malam itu. Ia tidak ingin menarik perhatian saat keluar. Sambil menunggu tumpangannya, ia mengeluarkan ponsel. Ia berharap melihat pesan dari Bradley, menanyakan apakah ia baik-baik saja, atau mengatakan bahwa ia mencintainya. Tapi tidak ada apa-apa. Bradley benar-benar tidak mempertanyakan apapun, bahkan sekadar ucapan selamat malam. Ia tersenyum sendiri. Lebih baik begini, pikirnya. Semakin sedikit keterlibatan emosional, semakin mudah untuk melanjutkan hidup. Bradley adalah pria yang baik, tetapi ia tidak mengerti cara dunia bekerja. Heather mengerti. Mobil tiba, dan ia masuk dengan tenang, memandangi jalanan yang berlalu. Ia selangkah lagi menuju promosi, uang yang lebih banyak, dan mungkin suatu hari nanti ia bisa meyakinkan Bradley bahwa semua ini hanyalah detail yang tidak penting. Tapi ada sesuatu yang salah. Ia menyadarinya begitu ponselnya mulai bergetar tanpa henti karena notifikasi. Pertama, pesan dari ibunya, lalu dari saudara perempuannya, beberapa dari teman dekat, semuanya dengan pertanyaan aneh. Heather, apa maksudnya ini? Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tolong katakan ini tidak benar. Senyumnya lenyap. Tangannya gemetar saat ia membuka kunci ponselnya dan melihat banjir pesan. Jantungnya berdebar lebih kencang ketika ia membuka salah satunya dan melihat sebuah tangkapan layar. Itu adalah tangkapan layar percakapannya dengan Jack. Percakapan itu, pesan-pesan yang ia yakini bersifat pribadi, yang dikirim dalam momen penuh semangat, di mana ia berbicara terang-terangan tentang rencananya bertemu Jack, bagaimana Bradley tidak akan pernah tahu, dan bagaimana ini adalah keputusan paling cerdas yang bisa ia buat untuk masa depannya. Heather menelan ludah. Apa yang terjadi? Siapa yang mengirim ini? Dan kemudian, seperti sambaran petir, nama Bradley muncul di benaknya sebagai satu-satunya penjelasan yang mungkin. Ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bradley tahu. Dia sudah tahu selama ini. Kecemasannya memuncak ketika ia menyadari pesan terakhir di grup obrolan keluarga bukan dari ibu atau saudara perempuannya, melainkan dari nomor tak dikenal. Nomor yang sekarang ia kenali. Nomor Kimberly. Kuharap ini sepadan, karena sekarang kau dan Jack harus membayar semua ini. Heather merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Ia tahu Kimberly adalah istri Jack, dan jika Kimberly menghubunginya, itu hanya berarti satu hal. Kimberly tahu. Mobil berbelok ke jalan rumahnya, dan Heather hampir berteriak pada pengemudi untuk bergegas. Ia harus pulang menjelaskan semuanya pada Bradley, mencari cara, mengarang cerita, apapun. Begitu mobil berhenti, ia berlari ke pintu depan, merogoh tasnya untuk mencari kunci. Tangannya begitu gemetar hingga hampir menjatuhkannya. Akhirnya ia menemukan kunci yang tepat dan memasukkannya ke lubang kunci. Lalu hal terburuk terjadi. Kunci itu tidak mau berputar. Ia mencoba lagi, lebih keras. Tidak ada hasil. Heather merasakan kepanikan menguasainya. Ia menatap pintu seolah sedang menatap jurang yang dalam. Ia mencoba bernapas dalam-dalam, tetapi sepertinya tidak ada udara yang mengisi paru-parunya. Ia mengetuk, pertama dengan kekuatan sedang, lalu dengan panik. Bradley, buka pintunya! Hening. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon. Panggilan itu berdering terus, lalu masuk ke pesan suara. Bradley! Teriaknya, menggedor pintu lagi.
Kita perlu bicara. Baru saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Di samping pintu, bersandar di dinding, ada sebuah koper. Kopernya, koper yang biasa ia gunakan untuk bepergian, kini terisi penuh dengan semua barang-barangnya. Heather merasa lututnya hampir lemas, seolah seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya. Dan kemudian ia melihat ada sebuah amplop di atas koper. Dengan tangan gemetar ia mengambil dan membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Bradley. Pesannya singkat. Kau tidak lagi tinggal di sini. Silakan lanjutkan rencanamu seorang diri. Heather merasa tanah di bawah kakinya lenyap. Dunia yang ia yakini ada dalam genggamannya kini tak lebih dari puing-puing. Ia berada di luar, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa tempat untuk kembali. Keheningan di sekelilingnya terasa memekakkan telinga. Dunia yang ia pikir telah ia kuasai, kini hanyalah reruntuhan. Jalanan sepi, lampu-lampu di dalam rumah padam, seolah Bradley telah mematikan keberadaannya bersamaan dengan pernikahan mereka. Ia merasakan ponselnya bergetar di tangannya. Mungkin itu Bradley. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tapi itu bukan Bradley. Semakin banyak pesan masuk dari keluarganya, saudara perempuannya, ibunya, teman-teman dekat, semuanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Apa kau benar-benar melakukan ini? Bagaimana bisa kau membuang pernikahanmu seperti itu? Jangan hubungi aku, Heather. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Ia memejamkan mata, menahan air mata, tetapi ia tidak boleh hancur. Tidak di sana, tidak sekarang. Ia mencengkeram koper itu erat-erat dan mencoba berpikir. Kemana ia bisa pergi? Keluarganya tidak akan menerimanya setelah skandal ini. Ia tidak punya teman yang akan menyambutnya tanpa menghakimi. Tapi masih ada Jack. Ia melihat jam. Jack mungkin masih di hotel. Heather ragu sejenak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ada yang bisa membantunya sekarang, itu pastilah Jack. Ia memesan tumpangan dan menuju hotel. Di perjalanan, ia mencoba tetap tenang, berlatih dalam hati apa yang akan ia katakan pada Jack. Mungkin Jack bisa menempatkannya di hotel selama beberapa hari. Mungkin mereka bisa memperbaiki semuanya bersama. Lagi pula, bukankah mereka berada dalam situasi ini bersama-sama? Tetapi ketika ia tiba di hotel dan melihat apa yang terjadi di lobi, ia sadar malamnya baru saja dimulai. Jack ada di sana, tetapi ia tidak sendirian. Kimberly, istrinya, berdiri di depannya, mengangkat ponsel dan menunjukkan sesuatu. Wajah Jack pucat, matanya terbelalak, dengan ekspresi ngeri. Ia menggerak-gerakkan tangannya mencoba menjelaskan, tetapi Kimberly tampak tidak bergeming. Heather membeku, tidak yakin harus maju atau berbalik. Tetapi ia tidak perlu mendekat untuk mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Kimberly sebelum berbalik dan pergi. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Jack mengusap wajahnya dengan putus asa. Ketika ia mengangkat kepala dan melihat Heather berdiri di sana, ekspresinya berubah dari panik menjadi amarah yang meluap-luap. Kau? Ia berjalan ke arah Heather, langkahnya berat, matanya menyiratkan kemurkaan. Ini semua salahmu! Mata Heather melebar. Apa? Apa maksudmu? Jack mengacungkan ponselnya di depan wajah Heather. Istriku kenal presiden perusahaan, Heather. Dia kenal presidennya. Dan kau tahu apa yang dia lakukan? Dia mengirim semua bukti ini padanya. Heather merasa perutnya mual. Jack melanjutkan, tertawa tanpa humor sedikit pun. Dan coba tebak, dia meneleponku. Dia benar-benar meneleponku. Kau tahu apa yang dia katakan? Bahwa kelakuanku tidak bisa diterima, bahwa aku telah mempermalukan jabatanku, bahwa reputasiku menyeret perusahaan ke dalam lumpur. Aku dipecat, Heather. Semuanya sudah berakhir. Heather terkesiap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi Jack belum selesai. Ia melangkah lebih dekat, matanya menyipit.
Dan tebak apa lagi? Aku cukup yakin kau juga akan dipecat besok. Heather merasakan kakinya melemah. Pandangannya kabur. Tidak, itu tidak mungkin. Jack tertawa lagi, kali ini dengan nada penghinaan murni. Kau pikir tidak benar? Tunggu saja sampai kau memeriksa emailmu besok pagi. Heather menelan ludah dengan susah payah. Pernikahannya berakhir. Keluarganya telah memunggunginya. Jack, yang ia kira akan membantunya, kini menyalahkannya atas segalanya. Dan seolah itu belum cukup, karirnya juga hancur. Ia sadar bahwa semua yang ia kira akan ia dapatkan sebenarnya adalah harga dari kejatuhannya sendiri. Dan sekarang, ia benar-benar sendirian. Heather berjalan tanpa tujuan di jalanan kota yang dingin. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam, tetapi karena longsoran bencana yang menimpanya dalam hitungan jam. Pernikahannya berakhir, keluarganya menolaknya, pengkhianatannya terbongkar, pekerjaannya terancam, dan Jack juga telah memunggunginya. Ia tidak punya tempat tujuan. Sambil menyeret kopernya di satu tangan dan ponsel tanpa balasan di tangan lainnya, ia duduk di bangku di sebuah taman kecil, merasakan kelelahan yang luar biasa. Pikirannya kacau, dan satu-satunya hal yang ia tahu adalah ia tidak bisa menghabiskan malam di sana. Saat itulah, dengan pilihan yang hampir tidak ada, ia memutuskan untuk memesan kamar di sebuah hotel murah di dekat situ. Hanya untuk sejenak, untuk mengatur napas, hanya untuk berpikir. Hotel itu sederhana, hampir kumuh. Kamarnya berbau apek, dindingnya menunjukkan bekas rembesan air, dan kasurnya keras seperti batu. Tetapi semua itu tidak penting. Heather menjatuhkan kopernya di lantai, duduk di tepi tempat tidur, dan hanya menatap kosong. Ia mengambil ponselnya lagi, berharap melihat setidaknya satu balasan untuk pesannya, tetapi yang ada hanyalah keheningan. Dunia telah meninggalkannya. Ia berbaring, tetapi tidur tak kunjung datang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Bradley menguncinya di luar, melihat ibunya membaca percakapan yang memberatkannya, melihat Jack meneriakinya di lobi hotel. Setiap kali pikirannya kembali ke momen-momen itu, sebuah ganjalan terbentuk di tenggorokannya. Selama berjam-jam, ia berguling gelisah, kepalanya dipenuhi ribuan pikiran. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa diperbaiki, bahwa ia masih bisa membalikkan keadaan, bahwa ini hanyalah mimpi buruk sementara. Keesokan paginya, ponselnya bergetar. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin itu Bradley. Mungkin adiknya. Mungkin seseorang akhirnya akan memberinya jalan keluar. Tetapi ketika ia melihat layar ponselnya, ia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Itu adalah email dari bagian SDM. Heather, harap segera melapor ke Departemen Sumber Daya Manusia setibanya Anda di kantor. Kami perlu berbicara dengan Anda. Ia menatap kata-kata itu, dadanya terasa sesak. Ia tidak butuh penjelasan. Ia tahu persis apa artinya. Ketika ia tiba di gedung perusahaan, langkahnya terasa lambat dan ragu. Tatapan yang dulu ramah kini penuh dengan penghakiman. Rekan kerja yang biasa menyapanya kini membuang muka. Ia berjalan menuju ruang SDM, di mana manajer sudah menunggunya. Silakan duduk, Heather. Heather menurut, tetapi ia sudah tahu apa yang akan ia dengar. Percakapan itu singkat. Perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Bukti yang dikirimkan kepada presiden membuat kelanjutan pekerjaannya menjadi tidak mungkin. Kontraknya dihentikan. Ia meninggalkan kantor itu dengan perasaan seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Di luar gedung, ia memeriksa aplikasi bank di ponselnya. Mungkin ia masih punya sesuatu yang bisa membantunya. Tetapi ketika ia melihat saldonya, kakinya hampir lemas. Rekening itu kosong. Bradley telah mentransfer semuanya. Heather menghela napas gemetar, memegang ponsel di tangannya yang dingin membeku. Kini ia benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada masa depan. Rasa takut menguasainya. Napasnya menjadi tidak teratur. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi pikirannya seolah lubang hitam yang dipenuhi keputusasaan. Ia telah kehilangan segalanya.
Minggu-minggu berikutnya terasa bagai siksaan tanpa akhir. Ia mencoba membangun kembali hidupnya, mencari pekerjaan baru dan berusaha menghapus jejak skandal itu. Tetapi pasar kerja seolah menutup pintu untuknya. Kabar tentang perselingkuhannya, penghinaan publik, dan keterlibatannya dengan Jack menyebar laksana racun. Pintu-pintu tertutup bahkan sebelum ia sempat mengetuk. Riwayat hidupnya, yang dulu begitu menjanjikan, kini membawa stigma yang tak bisa ia hilangkan. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah ibunya. Setelah berkali-kali memohon, sang ibu akhirnya setuju untuk menerimanya kembali, tetapi hubungan mereka tak pernah lagi sama. Ada keheningan yang berat di antara mereka. Heather tahu ibunya menerimanya karena kewajiban, bukan karena cinta. Hari-hari berlalu terasa lambat dan menyesakan. Heather menghabiskan berjam-jam di kamarnya mencari pekerjaan baru, tetapi yang ia terima hanyalah penolakan-penolakan kosong yang sama. Saat itulah ia membuat satu keputusan terakhir, satu-satunya yang masih bisa ia kendalikan. Ia membeli tiket sekali jalan ke Meksiko. Jauh dari segalanya, jauh dari puing-puing kehidupan lamanya, mungkin ia bisa memulai dari awal. Mungkin ia bisa mengubur kesalahan-kesalahannya. Mungkin ia bisa menjadi orang lain. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu beberapa luka tak akan pernah benar-benar pudar. Bradley melanjutkan hidupnya tanpa pernah menoleh ke belakang. Setelah malam itu, ia merasa sebuah beban terangkat dari pundaknya, seolah ia akhirnya terbebas dari sebuah ilusi. Ia menata kembali rutinitasnya, fokus pada pekerjaan, dan pada akhirnya, ia kembali tersenyum dengan tulus. Kedamaiannya bukan datang dari balas dendam, tetapi dari kepastian bahwa ia telah melepaskan diri dari seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Suatu hari, ia mendengar dari seorang kenalan bahwa Heather telah pergi ke Meksiko untuk mencari awal yang baru, tetapi ia tidak merasakan apa-apa selain ketidakpedulian. Masa depannya tidak lagi terikat dengan masa depan wanita itu. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah takdir yang tak terduga, jalannya berpapasan dengan Kimberly. Kimberly juga sedang membangun kembali hidupnya setelah melepaskan diri dari pengkhianatan Jack. Apa yang dimulai sebagai obrolan ringan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka adalah dua orang yang telah terluka, tetapi memilih untuk tidak membawa kepahitan bersama mereka. Dan di tengah tawa yang mereka bagi, Bradley menyadari bahwa terkadang, kehilangan terbesar justru bisa menjadi berkah terindah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.